Insight 4. Memperjelas masalah, menunjukkan solusi. Mengapa kemampuan komunikasi yang baik merupakan keterampilan penting yang secara konsisten menjadi persyaratan untuk merekrut manajer dan eksekutif? Mencapai kesamaan pemahaman untuk mendapatkan kesepakatan bisa menghasilkan kerjasama terbaik. Sebagian besar masalah komunikasi terjadi karena penggunaan kata yang tidak tepat dengan cara yang tidak tepat pada situasi yang tidak tepat. Untuk mencapai komunikasi yang efektif, kuncinya adalah menggunakan kata yang tepat dengan cara yang tepat pada situasi yang tepat. Banyak lowongan kerja untuk posisi pemimpin, mulai dari supervisor, manager, general manager, hingga direktur, yang mensyaratkan kemampuan komunikasi yang baik atau good communication skill, oral or written. Fakta ini menunjukkan komunikasi sangat diperlukan untuk menunjang kepemimpinan yang efektif. Berbagai masalah muncul karena komunikasi pemimpin yang buruk. Sebaliknya, berbagai solusi dan penyelesaian masalah bisa dicapai berkat kemampuan komunikasi yang baik dari pemimpin. Komunikasi yang baik dimulai dari memahami situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Misalnya, pemimpin yang sedang memberikan teguran kepada karyawan, anak buah, atau anggota tim yang melakukan kesalahan, sudah pasti situasinya tidak nyaman bagi kedua pihak. Namun, umumnya, atasan yang merasa punya wewenang dan otoritas merasa tidak perlu repot-repot memilih kata yang tepat. Langsung saja, to the point, tanpa tedeng aling-aling dalam menyampaikan teguran tersebut. Akibatnya, dapat dibayangkan, suasana menjadi tidak nyaman bagi penerima teguran. Apalagi jika si penerima teguran punya sanggahan atau argumentasi terhadap teguran tersebut, komunikasi dapat berubah menjadi perdebatan. Ujung-ujungnya, maksud dan tujuan teguran tersebut tidak mencapai sasaran yang diharapkan. Jika disadari bahwa tujuan teguran bukanlah mempersalahkan, melainkan menyadarkan orang atas kesalahan dan membangkitkan komitmen untuk melakukan perbaikan, diperlukan kemampuan komunikasi yang baik untuk mencapainya. Dasar komunikasi yang baik adalah keinginan untuk mencapai kesamaan pemahaman, sehingga tercapai kesepakatan yang bisa menghasilkan kerjasama terbaik. Menyampaikan pesan apa adanya bukanlah komunikasi, tetapi sekedar penyaluran pesan seadanya. Pesan yang apa adanya tidak memerlukan keterampilan komunikasi karena tidak ada proses berpikir, pengolahan, penyaringan, dan kepedulian pada kondisi lawan bicara. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communis yang berarti sama. Dalam bahasa aslinya, kata komunikasi disebutkan dalam beberapa kata, yaitu communico, communication, atau communicare, yang memiliki arti sama, yaitu membuat sama atau make to common. Dari arti kata tersebut, komunikasi dapat diartikan sebagai penyampaian pesan untuk mencapai kesamaan pemahaman dengan orang yang menerima pesan. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa tujuan komunikasi adalah mencapai pengertian dan pemahaman. Memperjelas masalah. Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa kemampuan berkomunikasi berarti kemampuan memperjelas yang belum jelas, memperjelas yang belum dimengerti, sampai terjadi kesamaan pemahaman. Jadi saat atasan menegur bawahan yang melakukan kesalahan, hal pertama yang perlu dikomunikasikan bukanlah teguran, melainkan penjelasan masalah. Jika kita menyampaikan teguran kepada anggota tim yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, cara memperjelas masalah adalah dengan menjelaskan aturan-aturan yang berlaku atau cara-cara benar yang seharusnya dilakukan. Setelah itu, barulah menjelaskan akibat-akibat yang terjadi, seperti kerugian atau masalah yang timbul atau bahaya yang mengancam jika melanggarnya. Dengan cara itu,
Biasanya, pihak yang melanggar atau melakukan kesalahan dapat memahami permasalahannya. Dengan demikian, tujuan komunikasi untuk mencapai kesamaan pemahaman terhadap masalah bisa tercapai. Psikolog dan tokoh pendidik abad ke-20, John Dewey dari University of Vermont, Amerika Serikat, mengatakan, "A problem well put is half solved," yang berarti memperjelas masalah merupakan setengah dari penyelesaian masalah. Menunjukkan solusi, komunikasi yang memperjelas masalah baru setengah dari penyelesaian masalah. Selanjutnya, diperlukan solusi untuk menuntaskan penyelesaian masalah. Komunikasi yang efektif untuk menegur adalah menyadari kesalahan yang diperbuat untuk melakukan koreksi dan perbaikan. Di tahap ini, tujuan komunikasi diarahkan untuk menemukan solusi terbaik dan melakukan tindakan koreksi terbaik. Caranya dengan menggunakan komunikasi yang kooperatif dan konstruktif. Kasus nyata komunikasi kepemimpinan di tempat kerja. Punishment serasa reward. Beberapa kali bertugas menyampaikan surat peringatan, yaitu SP1 hingga SP3, saya biasanya memulai dengan menunjukkan peraturan-peraturan yang berlaku dan menunjukkan risiko-risiko dan konsekuensi terberat yang mungkin bisa dialami. Tujuan komunikasi seperti itu adalah memperjelas bahwa pelanggaran aturan bisa mengakibatkan masalah yang besar dan akibat yang sangat fatal, sehingga pihak pelanggar jelas dan sadar tentang masalah dari pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan. Komunikasi to make them worry ini bertujuan membuat pelaku benar-benar takut melakukan kesalahan dan pelanggaran. Setelah tercapai kesamaan pemahaman terhadap masalah, bagian terpenting selanjutnya yang perlu dikomunikasikan adalah mencari solusi bersama untuk membangun komitmen dan motivasi kuat pada si pembuat kesalahan agar melakukan tindakan koreksi terbaik. Di tahap ini, komunikasi terbaik yang saya tunjukkan adalah to make them happy, yakni memperjuangkan semaksimal mungkin beberapa pertimbangan yang dapat meringankan sanksi yang harus diterima oleh si pelanggar aturan, sehingga hukuman yang diterima disadari lebih ringan dari yang seharusnya. Dengan cara seperti itu, seringkali ketika saya memberikan SP3 atau teguran keras, sanksi yang saya berikan itu dirasakan oleh si penerima sanksi sebagai pengayoman, bahkan dianggap reward atau semacam hadiah remisi keringanan hukuman. Bahkan ketika terjadi pelanggaran berat dan karyawan pada akhirnya harus mengalami pemecatan atau PHK, mereka justru berterima kasih dan mencium tangan saya karena mereka memahami bahwa seharusnya kasus tersebut bisa dilaporkan ke kepolisian dengan pasal-pasal yang memberatkan hukuman penjara dan denda yang besar. Namun kenyataannya sanksi yang diterima hanya dalam tanda kutip pemecatan atau PHK. Penyelesaian masalah dengan cara kekeluargaan itu dirasakan jauh lebih ringan dari sanksi hukum yang diterima jika perusahaan mengajukan tuntutan yang memberatkan. Jadi si penerima hukuman justru berterima kasih menerimanya karena merasa ada perhatian dan kepedulian terhadap si penerima hukuman, serta kebijakan yang meringankan hukuman.